Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera bagi mahasiswa semua. Baiklah, pada pertemuan kelas genetik pada hari ini akan saya bawakan sendiri, yaitu nama saya, perkenalkan ya, Mardalisa BCMSI. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu DNA sebagai pembawa materi genetik kehidupan, bagaimana strukturnya, apa saja komponen-komponen penyusunnya, bagaimana DNA ini dapat saling terhubung dengan makromolekul lain, membentuk kromosom, dan bagaimana cara dia diturunkan dari induk ke anakan dengan proses replikasi. Baik, langsung saja ya. DNA ini adalah salah satu makromolekul yang kita temukan di dalam sel, baik itu pada prokariot maupun pada eukariot. Nah, DNA inilah yang memiliki peranan penting dalam menyaji informasi khusus, dan dia mampu untuk diturunkan dari induk ke anakan serta memberikan instruksi-instruksi terhadap sel dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu. DNA ini juga mampu menggandakan diri dalam proses replikasi supaya bisa diturunkan dari induk ke anakan, dan informasi yang disimpan di dalam DNA ini mampu ditranskripsi dan ditranslasikan dalam menginformasikan informasi yang terdapat di dalamnya. Nah, DNA ini juga memiliki variasi tipe-tipe tertentu ya. Oke, langsung saja terhadap struktur yang terdapat pada DNA. Nah, pada zaman dahulu beberapa penelitian itu peneliti telah menemukan berbagai macam bentuk dari DNA. Secara umum berdasarkan dari yang dilakukan oleh Watson dan Crick ya. Secara umum DNA itu tersusun dari beberapa monomer. Kalau mono kan satu ya. Monomer inilah yang akan saling terhubung membentuk poli atau oligonukleotida, di mana setiap nukleotida ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu adalah basa nitrogen, gula ribosa, dan juga fosfat. Nah, khusus untuk penyusun dari basa nitrogen, baik itu dari jenis pyrimidin dan purin, berdasarkan dari penelitian mereka mengatakan bahwa komposisi antara keduanya itu sama besar, yaitu 50-50. Dan DNA ini memiliki struktur double helix ya, double helix yang saling terpilin, di mana setiap arahnya itu menunjukkan komplement atau antiparalel. Nah, ini dia komponen dari nukleotida, yaitu gula, fosfat, dan basa nitrogen. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, satu nukleotida itu terdiri dari satu basa nitrogen, satu gula pentosa. Gula pentosa itu adalah gula berkarbon 5, dan juga satu fosfat grup. Oke, selanjutnya kita bahas lebih detail lagi terkait gula yang terdapat pada asam nukleat. Asam nukleat itu secara umum ada 2 ya, yaitu dalam bentuk DNA dan juga RNA. Di sini kita lihat bahwa DNA itu merupakan untayan asam nukleat yang double stranded, dia terdiri dari 2 untai yang saling berkomplement atau antiparalel, sedangkan yang RNA ini adalah satu untayan. Kenapa dia satu untayan? Karena memang dari struktur gula penyusunnya itu berbeda antara DNA dan juga RNA. Di sini saya lihatkan ya, ini contoh dari gula 5 karbon. Di mana letak 5 karbonnya kita lihat perhitungannya dari sini. Ini karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga. Di sini karbon keempat, dan ini karbon kelima ya. Nah, yang membedakan antara DNA dan RNA ini adalah
atom atau gugus yang terikat pada karbon beratom 2. Nah, pada RNA terdapat atom atau atom oksigen pada karbon nomor 2-nya, sedangkan pada RNA tidak terdapat atom oksigen sehingga dia disebut sebagai deoksi karena tidak memiliki oksigen pada karbon nomor 2 dari gula pentosanya. Seperti itu ya. Nah, tadi perbedaannya dari untaiannya sudah berbeda, dari komponen gulanya strukturnya berbeda. Nah, karena adanya OH pada karbon nomor 2 inilah yang menyebabkan strukturnya menjadi tidak stabil. Struktur yang tidak stabil inilah yang terlihat dari untaian single strandednya. Lebih mudah terdenaturasi jika dibandingkan dengan DNA. Selain itu ada satu lagi komponen pembedanya yaitu dari jenis basa nitrogen. Tadi ya diketahui bahwa basa nitrogen ada 2, purin dan pirimidin. Purin itu dari adenin guanin, pirimidin itu dari sitosin, timin dan urasil. Nah, timin urasil inilah letak perbedaannya. Timin hanya ditemukan pada DNA, sedangkan urasil hanya ditemukan pada RNA, seperti itu. Selanjutnya mengenai bentuk dari gugus fosfat. Nah, gugus fosfat inilah yang berkontribusi dalam memberikan muatan pada DNA. Seperti kita ketahui bahwa DNA bermuatan negatif, itu adalah efek dari keterikatan gugus fosfat di setiap nukleotidanya. Nah, gugus fosfat ini terhubung pada karbon beratom 5. Ini kan tadi atom karbon 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di 5 inilah dia terikat. Antara satu nukleotida, ini satu nukleotida ya. Nukleotida pertama ini yang ada adenin. Yang kedua yang terdapat basa nitrogen guanin. Yang ketiga ini yang dari sitosin. Nah, antara satu nukleotida dengan nukleotida tetangganya itu dihubungkan oleh ikatan antara gugus fosfat pada ikatan 5 ke ikatan ketiga. Ini ya, yang kita kenal dengan ikatan fosfodiester melalui proses esterifikasi. Maka dari itulah dilakukan pembacaan arah dari DNA itu adalah dari 5' ke 3'. Karena pengikatan fosfatnya itu selalu berada di ujung 5 dari suatu nukleotida awal ke ujung 3 dari gugus hidroksil nukleotida terakhir. Nah, dari contoh ini pembacaannya itu adalah 5 absen. Yang pertama adalah adenin, A, G, dan C ya. Nah, seperti itu kalau membaca atau menginterpretasikan pembacaan DNA dari suatu strand. Kalau kita lihat lagi ya, sebelumnya ini gambaran mengenai DNA. Bagian terluar inilah yang merupakan backbone atau tulang belakang dari DNA. Nah, backbone atau tulang belakang inilah yang ingin melindungi daerah dalam yang terdiri dari basa nitrogen. Karena jika tidak terlindungi, dia akan mudah untuk terurai atau terbuka. Nah, komponen dari tulang belakang ini atau backbone-nya itu apa saja? Itu khusus untuk gula pentosa dan juga gugus fosfatnya. Oke, kita next dulu. Selanjutnya untuk basa nitrogen, kenapa dia dikatakan sebagai basa nitrogen? Karena kalau kita lihat dari penyusun molekulnya memang banyak terdapat atom nitrogen ya, baik pada purin maupun pada pirimidin. Nah, seperti yang dikasih tahu tadi, urasil hanya ditemukan pada RNA, sedangkan timin pada DNA. Nah, pengikatan, kan kita tahu tadi nih,
nukleotida itu terdiri dari gugus fosfat yang terikat pada atom nomor 5 dari gula pentosa seperti itu. Dan terhubung lagi di atom nomor 3-nya nanti untuk pelekatan di fosfat dari nukleotida lain. Nah, untuk bagian dari gula pentosa ke basa nitrogen ini tergantung dari molekulnya, apakah dia termasuk dalam kelas purin ataukah dia masuk dari kelas pirimidin. Nah, pengikatan dari gula pentosa ke kelas yang purin itu dilakukan pada atom nitrogen nomor ke-9. Sedangkan pada yang pirimidin, pengikatan dari gula pentosa ke pirimidin baik pada sitosin maupun timin dilakukan pada atom nitrogen nomor 1. Begitu ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chargaff pada tahun 1949 sampai 1953, dia mengatakan bahwa atom bahwa basa nitrogen A itu selalu berikatan dengan basa nitrogen komplemennya, yaitu basa nitrogen timin. Begitupun pada sitosin yang selalu berikatan pada guanin. Nah, perbedaannya di sini adalah ikatan hidrogen yang terbentuk dari kedua ikatan tersebut. Atom A dengan T itu cenderung memiliki ikatan hidrogen 2, digambarkan dengan garis seperti ini 2, sedangkan pada C dengan G itu terdapat 3 ya, 3. Ikatan inilah dinamakan dengan ikatan hidrogen. Nah, berdasarkan penelitian Chargaff, dia menemukan bahwa adanya pola yang sama. Pengikatan antara A dengan T, G sama C rupanya memiliki komposisi basa yang sama jika ditemukan pada beberapa organisme. Contohnya nih pada sperma manusia ya, dia menemukan jumlah adenin itu hampir lebih kurang sama dengan timin. Sedangkan guanin hampir lebih kurang sama dengan sitosin. Begitu juga pada yeast. Nah, hampir lebih kurang sama. Nah, ketika dia melakukan rasio perbandingan antara adenin dengan timin, guanin dengan uracil itu memperlihatkan angka yang sama, yaitu sekitar 1. Ketika dia membandingkan rasio antara basa nitrogen dari kelas purin dan pirimidin, rupanya rasionya juga menunjukkan rasio yang sama, yaitu lebih kurang 1. Nah, perbedaan biasanya di setiap organisme itu menunjukkan persentase dari kelimpahan basa guanin dan sitosin yang berbeda. Contohnya ini pada PAGA 42 yaitu virus peinfeksi bakteri ya, itu misalnya 36. Dari jenis protista misalnya Aglena itu ada sekitar 53,5 persentase GC-nya. Nah, apa sih dampak dari pengikatan AT dan GC ini dengan ikatan hidrogen yang berbeda-beda? Ini berpengaruh terhadap upaya dari upaya dari DNA itu untuk melakukan proses pemisahan dari double stranded menjadi single stranded. Contohnya ketika kita mau mengaplikasikan dalam proses teknik PCR, nah jika komposisi gen ataupun polinukleotida yang ingin kita analisis itu kandungan GC-nya lebih tinggi, dia membutuhkan suhu yang lebih tinggi lagi. Karena suhu tinggi ini berpengaruh untuk pelepasan ikatan hidrogen. Seperti itu. Semakin tinggi komponen gizinya, akan semakin tinggi suhu yang dibutuhkan. Selanjutnya ini ya gambaran mengenai struktur DNA. Di sini kita lihat dan sudah kita coba bahas tadi sebelumnya ya, bahwa ikatan antara gula pentosa yang ditunjukkan oleh gambar warna biru itu dengan basa nitrogen yang berada di bagian tengah ini basa nitrogen itu berada pada ikatan karbon pertama ya. Nah, ini karbon pertama, ini karbon kedua, ini karbon ketiga.
ini karbon keempat, dan yang berikatan dengan fosfat inilah yang karbon ke-5. Makanya pembacaannya itu dari 5' ke 3'. Nah, ini yang dibilang tadi, ujung polinukleotida 1 akan menyisakan gugus fosfat pada 5' nukleotida pertama dan 3' pada gugus hidroksil pada nukleotida terakhir. Perhatikan bahwa seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa DNA itu kan bermuatan negatif sebagai kontribusi dari gugus fosfat. Gugus fosfat ini ya, lihat gugus fosfat dan gula pentos kan sebagai backbone-nya itu yang membuat struktur double helix DNA itu bisa jadi terpelintir. Nah, inilah yang nanti akan menjadi prinsip ketika kalian akan melakukan proses elektroforesis. Ingin mengetahui ukuran dari DNA yang diisolasi misalnya. Nah, kita akan menggerakkan DNA itu pada suatu gel elektroforesis. Nah, nanti pergerakannya inilah yang menggunakan aliran listrik dari katode yang ke anode. Karena memang DNA itu muatannya negatif, makanya nanti dia akan bergerak dari kutub negatif katode ke kutub positif anode. Nah, karena tadi saudara-saudara sudah tahu satu nukleotida itu terdiri dari 3 komponen, kapan nukleosida itu dikatakan komponen apa saja yang terdiri dari nukleosida? Nukleosida ini adalah komponen ketika yang terdapat itu hanya basa, nitrogen, dan juga gula. Gitu ya. Nukleotida ada ketiga-tiganya, tapi kalau nukleosida itu tidak ada fosfat. Nah, kelimpahan dari contohnya energi berupa ATP, ADP, AMP ini merupakan salah satu contoh dari nukleosida monofosfat. Mono berarti satu. Jika basa nitrogennya itu adalah basa adenin, contohnya nukleosida monofosfat, berarti contohnya AMP. Kalau dia ada 2 fosfatnya menjadi adenin difosfat. Kalau 3 misalnya adenin trifosfat seperti itu. Oke ya. Pelan-pelan aja, semoga paham. Nah, struktur DNA ini karena dia memang seperti uliran yang dipintal gitu, dia kan double stranded nih dengan arah yang saling komplement berlawanan. Nah, arahnya ini 5' ke 3' dari bawah 5' ke 3' ini dalam satu puntaran itu dia menunjukkan ukuran sebanyak 34 derajat Armstrong. Ini khusus untuk jenis DNA B ya. Dengan diameternya itu sekitar 20 derajat Armstrong. Nah, dalam satu puntaran itu katanya terdapat satu minor groove dan juga satu major groove. Di mana letak dari minor dan major groove? Nah, daerah inilah yang dikatakan minor. Nah, daerah yang agak besar inilah yang dikatakan major. Sehingga satu puntaran yang ukurannya 34 derajat Armstrong ini terdiri dari satu major dan juga satu minor. Nah, satu major dan satu minor dalam satu puntaran ini biasanya terdapat 10 pasang basa nitrogen, di mana antara jarak satu dengan yang lainnya pada basanya itu terdapat jarak sekitar 3,4 derajat Armstrong. Jadi sesuai ya, 3,4 dikali 10 base pair itu menghasilkan ukuran 34 derajat Armstrong dalam satu kali puntaran. Oke, kita coba lihat lagi jenis DNA yang lainnya. Seperti yang saya bilang tadi kan ada yang tipe B. Tipe B yang paling umum dijumpai. Selain tipe B itu juga terdapat tipe A dan tipe Z. Untuk lebih detailnya, ini contoh dari gambaran foto antara DNA tipe B, tipe A, dan tipe Z. Nah, di sini kelihatan bahwa
DNA tipe B dan tipe A itu memiliki arah puntaran yang sama, yaitu arah ke kanan, right-handed. Sedangkan pada DNA Z, dia itu memiliki arah yang berbeda sendiri, yaitu ke arah kiri. Dia lebih ke arah left-handed gitu. Ini kan terlihat bahwa ini merupakan contoh dari yang DNA tipe B, DNA tipe A, dan juga NTP-Z. Oke, kita lihat karakter masing-masing biar lebih paham perbedaan antara ketiganya ini ya. Dia dibedakan dari arah perputarannya tadi, bahwa yang hanya mengarah ke kiri hanya yang tipe Z. Nah, pada DNA yang B tadi kan saya sudah bilang, bahwa dalam satu putaran itu terdapat 10 pasang basah ya. Tetapi pada A dia lebih banyak 11. Dan yang paling banyak itu adalah di bagian yang Z12. Nah, karena memang ukuran basanya ini lebih banyak, maka jarak antara basanya itu juga berbeda dia nih. Nih ya, kalau lihat dari gambar nih, jarak antara satu basa dengan basa lain pada yang Z ini lebih jauh dia. Kalau diukur sekitar 4,5 derajat Armstrong. Dan untuk ini ya, ini 4,5 derajat Armstrong ini dalam satu putaran ya. Nah, kalau untuk setiap basanya ini 4,5 dibagi 12, jadi antar basanya itu 0,37. Kalau pada yang tipe A ini dalam satu putaran, di mana terdapat satu minor dan satu major, itu ada sekitar 3,2 derajat Armstrong. Karena di dalam satu putaran dia terdapat 11 pasang basa, 3,2 dibagi 11 berarti jarak antar basa nitrogennya itu adalah 0,29 ya. Nah, sehingga memang ini jarak antar basanya, jarak antara major dan minor dalam satu putarannya ini yang berpengaruh terhadap topologi dari major dan minornya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, tadi kan udah diketahui nih bahwa dia memang ada variasinya tadi ya. Dia itu dapat menjadi informasi genetiknya itu nanti bisa diekspresikan dan dia juga bisa melakukan proses replikasi untuk menggandakan dirinya. Nah, apa pembuktian bahwa memang makromolekul DNA inilah sebagai pembawa materi genetik yang ada pada seluruh makhluk hidup termasuk virus? Nah, ini berdasarkan hasil penelitian yang pertama kali dilakukan oleh Griffith pada tahun 1928. Apa yang dilakukan oleh Griffith ini? Sangat menarik ya. Kita coba pelajari pelan-pelan. Dia mengamati penyakit pneumonia yang terjadi pada mamalia. Di sini bakterinya itu adalah bakteri Streptococcus pneumoniae. Dan yang menjadi sampel dari percobaannya itu adalah tikus, karena tikus termasuk dari kelas mamalia ya. Nah, untuk bakteri Streptococcus pneumoniae ini ada 2 strain, yaitu strain S dan strain R. Untuk pengetahuan bahwa yang bersifat penyebab penyakit itu adalah yang dari tipe S, sedangkan yang R itu bersifat tidak patogen. Coba kita lihat di sini di gambar, dari jenis strukturnya itu juga berbeda ya. Pada yang jenis yang R ini, dia tidak terdapat kapsid. Sedangkan yang dari jenis yang S, strain S, dia memiliki kapsid. Nah, kapsidnya di sini terlihat ada pembungkusnya yang berwarna biru ya. Biasanya ini dari polipeptide dan sedikit polisakarida. Nah, ketika tikus disuntikkan kultur dari bakteri Streptococcus pneumoniae strain S, hasilnya menunjukkan kematian terhadap tikus tersebut. Sedangkan pada percobaan kedua, ketika tikus yang lain disuntik dengan kultur Streptococcus pneumoniae tipe R,
tikusnya tidak mengalami kematian. Nah, untuk percobaan yang ketiga, si Griff ini melakukan pemanasan pada kultur dari strain yang S. Nah, kultur strain yang S ini disuntikkan kembali ke hewan percobaan. Nah, hasilnya tikusnya tidak mati. Menarik bukan? Sehingga dia mulai lagi bereksperimen untuk tahapan yang keempat, bahwa kultur strain S yang telah dipanaskan tadi, dia coba campurkan dengan yang kultur dari strain yang R. Hasilnya begitu sangat mencengangkan sekali. Telah disuntikan kepada hewan percobaan, rupanya kembali membuat fakta baru bahwa hewan percobaan itu mengalami kematian, sehingga Frederick ini mau tahu apa komponen material yang terdapat pada bakteri strain S atau R ini yang dapat membawa sifat mematikan pada tikus tersebut. Gitu ya. Nah, fenomena terjadinya di mana strain yang S ini, strain S yang telah dinonaktifkan dengan cara dipanaskan, dengan dicampur dengan strain R yang awalnya tidak bersifat sebagai patogen, ketika disuntikkan dia menyebabkan kematian. Nah, di sini Griff itu menyimpulkan adanya suatu proses transformasi di mana ada sesuatu material dari strain R ini yang berpindah terhadap sel yang terdapat di dalam kapsid dari strain S, tetapi dia masih belum tahu yang mana satu material tersebut, karena kan biomolekul yang terdapat di dalam suatu sel itu kan bervariasi ya. Nah, hasil penemuan dari Griff ini lah yang akhirnya menjadi pemancing bagi beberapa peneliti-peneliti dunia lain untuk melakukan eksperimen. Contohnya itu pada tahun 1994 di tempat yang berbeda, Avery, McLeod, dan McCarthy ini melakukan percobaan untuk menentukan mana satu materi yang menyebabkan kematian terhadap tikus. Karena mereka meyakini materi tersebutlah yang memiliki peranan penting pembawa materi atau penyandi informasi dari induk ke anakan yang esensial seperti itu. Nah, akhirnya mereka melakukan proses degradasi terhadap beberapa makromolekul. Yang pertama terhadap polisakarida. Setelah polisakarida didegradasi, rupanya proses transformasinya tetap berhasil. Berarti bukan dari jenis karbohidrat. Nah, ketika protein didegradasi, transformasi tetap berhasil juga. Berarti materi tersebut bukan berasal dari protein. Nah, selanjutnya dia mengambil dari sisi asam nukleat. Pertama kali dia mendegradasi dari tipe RNA. Rupanya transformasi tetap juga terjadi. Nah, yang terakhir kali yang akhirnya membuat suatu penemuan baru di dunia bahwa ketika dia mendegradasi asam nukleat dari tipe DNA, disitulah proses transformasi tidak menyebabkan kematian terhadap hewan percobaan. Sehingga dia mendapatkan kesimpulan bahwa materi genetik yang mengkode informasi-informasi penting dalam kehidupan itu disebabkan oleh dari biomolekul asam nukleat tipe DNA. Seperti itu ya, ini hasil yang lebih detailnya lagi, bahwa DNA-nya itu didegradasi dengan DNase, tidak terjadi transformasi ya. Yang RNase dengan RNA didegradasi dengan RNase, yang protein didegradasi dengan protease, molekul seperti polisakarida juga menggunakan enzim yang lain, di mana semuanya terjadi proses transformasi sehingga disimpulkanlah bahwa DNA sebagai materi genetik yang mengkode informasi-informasi penting atau instruksi penting di dalam satu sel.
nah pada tahun 1952 peneliti yang lain juga mulai menggunakan pengujian pada organisme yang lain, yaitu menggunakan virus kali ini. Virus yang digunakan adalah dari jenis bakteriofaga. Bakteriofaga adalah virus yang menginfeksi bakteri. Apa yang dilakukan oleh si Hershey dan Chase ini? Nah, mereka melakukan 2 step. Step yang pertama, mereka memasukkan radioaktif di dalam materi genetik DNA dari bakteriofaga tersebut. Yang kedua, mereka memasukkan radioaktif bukan di DNA-nya tetapi di proteinnya. Setelah itu, masing-masing percobaan dimasukkan ke kultur E. coli yang berbeda. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa E. coli yang diinfeksi oleh eksperimen pertama, di mana DNA-nya yang mengandung isotop fosfor, ditemukan juga materi genetiknya yang sama pada E. coli yang diinfeksi. Sedangkan pada yang tahapan kedua, di mana materi genetik dari E. coli-nya tidak terdapat radioaktif. Oleh karena itulah disimpulkan bahwa DNA adalah materi genetik pada virus juga. Nah, selanjutnya juga dilakukan oleh peneliti Frankel dan Koran dengan menggunakan organisme yang berbeda lagi nih. Dia tetap menggunakan virus, tapi virus yang di sini adalah virus yang berbeda, yaitu dari tipe asam-nucleat RNA ke organisme eukariot, yaitu tipe Plantae. Spesifiknya adalah tembakau. Nah, RNA dari tobacco mosaic virus pertama nih, yang percobaan yang pertama, yang RNA-nya dicampurkan dengan protein dari tipe virus yang kedua. Hasilnya itu setelah dianalisis di daun yang diinfeksi menunjukkan bahwa daun itu memiliki materi genetik yang sama dengan TMF1. Nah, pada penelitian kedua, RNA dari tipe yang kedua dicampur dengan protein dari yang pertama. Diinfeksikan lagi kepada tanaman tembakau. Nah, tanaman tembakau kedua kembali menunjukkan ciri-ciri adanya infeksi dari TMF dari tipe 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa memang materi genetik itu adalah dari jenis DNA, walaupun memang virus tadi itu dia RNA ya, tapi ketika dia menginfeksi tembakau, dia itu di reverse transkriptase ke dalam bentuk DNA. Oke, selanjutnya ini saya mau menggambarkan bagaimana DNA akhirnya membentuk kromosom di dalam suatu sel. Khususnya itu kita bahas di sel eukariot ya. Nah, seperti yang kita ketahui misalnya gen itu memberikan gambaran-gambaran fenotip yang bisa dilihat. Misalnya seperti hidung yang pesek, hidung yang mancung, atau mata yang belok, mata yang sipit, itu kan dikode oleh gen-gen tertentu. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa gen adalah unit hereditas yang mengandung materi, dan dia merupakan segmen-segmen yang ada di dalam DNA. Oleh karena itu, DNA itu mengandung berbagai macam seri dari gen. Nah, gen itu juga ada bagian yang mengkodekan informasi yang kita kenal dengan ekson, ada bagian yang tidak mengkode informasi yang dikenal sebagai intron, dan dia juga memiliki daerah lain yang dikenal dengan regulatory sequence. Disinilah tempat ada yang kita kenal sebagai promotor atau daerah RBS, daerah tempat pengikatan dari ribosom, seperti itu ya. Nah, kan tadi kita udah tahu ya bahwa DNA itu bermuatan negatif. Nah, di sini kita lihat nih, DNA yang bermuatan negatif ini akan terikat dengan protein histon yang memiliki muatan positif. Nah,
ikatan antara DNA dengan protein histone akan membentuk nukleosom. Nah, ini sini bentuk nukleosomnya ya. Nukleosom satu dengan nukleosom yang lain akhirnya akan diikat oleh benang-benang yang terdapat di DNA. Benang-benang inilah yang akhirnya akan membentuk kromatin. Kromatin satu semakin padat, akhirnya membentuk benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin ini akan membentuk loops, memadatkan diri, akhirnya disebutlah sebagai kromatid. Nah, kromatid, dua kromatid ini yang dihubungkan oleh daerah sentromer. Nah, ini kan kromatid nih. Dua kromatid yang ditempeli sentromer itulah yang akan membentuk kromosom. Nanti kita lihat ya, berdasarkan pengikatan sentromer ini, kromosom ada 4 macam. Nah, kromosom inilah yang kita katakan bahwa dia merupakan struktur dengan benang-benang halus yang kita kenal dengan benang-benang kromatin yang biasanya memang terdapat pada daerah inti sel di sel eukariot, dan dia baru bisa tampak di bawah mikroskop kita lihat jika dia mulai mau melakukan proses pembelahannya. Kromosom itu ada 2 kan, ingat kan? Ada kromosom tubuh dan ada kromosom kelamin, autosomal dan juga kromosom seks. Tuh. Oke, selanjutnya kita lihat lebih detail lagi. Karena pelekatan dari sentromer ini bisa di daerah ujung yang dikenal dengan nama telosentrik. Nah, kalau dia di ujung dia dinamakan telosentrik nih. Kalau dia terikat pada daerah yang di dekat ujung tapi menghasilkan panjang yang begitu berbeda, itu dinamakan akosentrik. Kapan dia dikatakan metasentrik? Jika sentromernya itu betul-betul berada di daerah tengah. Jadi panjang antara kedua lengan baik pada lengan atas maupun lengan bawah itu sama ya. Sedangkan metasentrik dia agak di tengah tetapi tidak menghasilkan panjang lengan kromatid yang sama di bagian atas dan bawah seperti itu. Nah, inilah gambar dari berbagai macam ini ya, sebelah kiri ini yang dilihat di bawah mikroskop ketika suatu sel itu ingin melakukan proses pembelahan. Oke, selanjutnya. Nah, karena pada saat kromosom ini ingin melakukan pembelahan, berarti kan ada nih sel induk yang akan membelah menjadi 2 sel anakan. Nah, harapannya ketika terjadi pembelahan ini, seluruh materi genetik yang ada di dalamnya itu hampir lebih kurang sama. Berarti DNA yang tersusun di dalam kromosom ini harus melakukan proses replikasi kan? Oleh karena itulah proses replikasi ini dibutuhkan agar informasi genetik itu sama untuk di seluruh sel turunan dari induk ke anakan. Dan DNA itu mampu melakukan proses replikasi dan sintesis diri dia sendiri ya, sehingga disebut sebagai autokatalis. Nah, yang perlu diingat, konsep replikasi DNA itu kan kita tahu nih, DNA itu bersifat double stranded. Dia ada 2 untaian yang saling berkelin. Sebelum dia direplikasi, 2 untaian ini harus dipisahkan. Karena awalnya yang menyebabkan pelinannya itu adalah dengan beberapa ikatan-ikatan ya, seperti ikatan fosfodiester antara fosfat pada karbon 5 ke fosfat yang di karbon 3, ada juga yang ikatan glikosidik antara basa nitrogen dengan gula fosfat, ada juga yang dinamakan ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen inilah yang diantara basa nitrogen yang akhirnya menyebabkan
dua strain ini bisa berpilin. Supaya dia tidak berpilin, kita memisahkannya, makanya kita harus putus ikatan hidrogennya seperti itu. Setelah strainnya ini menjadi terputus, masing-masing untaian ini akan dijadikan sebagai cetakan untuk pembentukan DNA yang baru. Nah, nanti baru nih mulai pembentukan cetakan yang baru ini akan komplement, karena memang DNA itu bersifat antiparalel ya, dia akan komplement dengan cetakan yang barunya. Pada awalnya, sebelum diketahui proses replikasi yang kita kenal sebagai semi konservatif seperti sekarang ini, di mana cetakan DNA baru itu membutuhkan cetakan DNA lama, replikasi DNA ini umumnya dulunya ada 3 teori. Pertama, teori konservatif, teori semi konservatif yang masih digunakan sekarang, dan teori dispersif. Nah, ini ya perbedaan antara ketiganya. Kapan dia dikatakan teori konservatif? Pemikiran dari orang yang berada di teori konservatif ini mengatakan bahwa untaian DNA yang lama ini tidak berubah, di mana DNA yang lama ini tetap mempertahankan bentuknya. Sedangkan terjadinya pembentukan DNA baru yang berbeda dengan DNA yang lama. Kalau semi konservatif, nah DNA yang lama ini akan dijadikan template. Double strandednya dipisahkan dulu dan masing-masing cetakan itu akan membentuk komplementernya. Sehingga hasil antara anakan dan indukan akan betul-betul sama. Sedangkan yang terakhir dari teori dispersif, dia mengatakan bahwa cetakan DNA ini akan menghasilkan DNA baru dengan dalam satu untaian itu terdapat baru dan yang lama berselang-seling seperti itu. Ini ya gambaran detailnya mengenai teori replikasi semi konservatif yang diutarakan oleh Watson dan Crick dan terbukti sampai sekarang kebenarannya bahwa ini double stranded dari suatu cetakan DNA akan diputus ikatan hidrogen di keduanya. Setelah terpisah, dia akan dijadikan template, masing-masing dijadikan template. Berarti kan ada dua cetakan ini, masing-masing dijadikan template untuk cetakan yang baru, sehingga akan dihasilkanlah cetakan baru yang sama persis dengan cetakan yang lama. Sekianlah kuliah kita untuk siang hari ini. Semoga pembelajaran yang kita dapatkan dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan, boleh komen di YouTube ataupun WA saya secara pribadi. Nanti untuk minggu depan, setelah 2 kali sesi pertemuan kita akan melakukan proses diskusi ya untuk menilai pemahaman kalian. Di situ saya juga akan menilai jika ada kesalahan atau yang salah itu dari saya mohon maaf. Jika benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.